Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullah nabiyul karim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat berangkaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat Puska, Pusat Kajian Keagamaan Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020. Pemirsa, seperti yang tertera pada layar kaca Anda, pada layar monitor Anda, bahwa tema kajian kita pada hari ini adalah gelar pahlawan nasional bagi Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Pemirsa, siapakah beliau? Pengantar dari kami, beliau adalah salah seorang pendiri Al-Jamiah, adalah murid langsung dan juga penulis biografi Tuan Arsyad Thalib Lubis. Dan yang kedua, pemirsa, tidak kalah hebatnya adalah Bapak Warjio MA PhD. Beliau adalah Prodi Ilmu Fisip USU, Ketua Prodi Ilmu Politik, ya Pak ya. Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip USU. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nantinya pemirsa, kita akan kaji mengenai gelar pahlawan nasional bagi Tuan Syekh Arsyad Thalib Lubis ini. Yang pertama nanti mungkin akan disampaikan oleh Prof. Hasbullah Taib. Beliau nanti akan menyampaikan siapa Tuan Arsyad ini, apa kiprah beliau di dunia pendidikan, di bidang sosial, di bidang politik, dan apa kira-kira kelebihan beliau, jasa beliau untuk negara ini. Dan yang kedua pemirsa, nantinya akan disampaikan oleh Bapak Warjio. Beliau nanti akan menyampaikan mengenai kriteria pahlawan nasional. Lantas nanti pada akhirnya akan disimpulkan, layakkah Tuan Arsyad ini dinobatkan menjadi seorang pahlawan nasional. Untuk itu pemirsa, tidak perlu berlama-lama. Namun sebelum itu, kami himbau kepada pemirsa dimanapun Anda berada agar stay terus pada tayangan ini, live ini, dan jangan lupa berikan komentar di kolom komentar yang telah disediakan. Jika nantinya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, akan kami sampaikan kepada pemateri kita pada hari ini. Oke, kepada Bapak Prof. Hasbullah Taib, kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Warjio yang saya muliakan, adik-adik yang hadir yang berbahagia. Ini menarik. Ini justru pembahasan kedua kali usulan Tuan Arsyad jadi pahlawan. Iya, dimulai dari UMN Al-Wasliyah. Jadi kalau pahlawan kan dari pahlawan. Ya. Orang yang berjuang cari pahala. Ya. Jadi kalau begitu diartikan dengan pahlawan, seluruh pendiri Al-Wasliyah pahlawan. Orang-orang yang berjuang sekarang cari jabatan, cari gaji, itu enggak pantas disebut dengan pahlawan. Jadi orang-orang Wasliyah dulu yang diutamakan waridwanum minallah akbar, yang penting senang Allah kepada dia, bukan dapat imbalan. Di mana saya kenal Al-Wasliyah, Ustaz Arsyad pertama kali? Setelah saya menamatkan pendidikan pesantren di Aceh di tingkat aliyah, saya minta izin pada orang tua saya untuk belajar kuliah ke Medan. Orang tua saya mengatakan boleh, dengan syarat kamu masuk ke fakultas agama yang ada Tuan Arsyad mengajar. Kalau Tuan Arsyad tak mengajar, kamu jangan masuk ke situ. Berarti pada waktu itu walaupun IAIN sudah ada cabang dari Banda Aceh, karena Tuan Arsyad tidak ada, saya tak dapat izin orang tua. Kemudian saya mau ke UISU. Ternyata di UISU waktu itu Tuan Arsyad tidak mengajar lagi. Kenapa? Karena berbeda pandangan beliau dengan muridnya Bahrum Jamil. Marah dia pada Bahrum Jamil setelah majunya Fakultas Hukum dan fakultas ilmu sosial di UISU. Jadi kurang perhatian yayasan kepada fakultas syariah. Maka Ustaz Arsyad merajuk, dia tak mengajar lagi, hanya mengajar di Universitas Al-Wasliyah. Akhirnya
saya putuskanlah mendaftar di Universitas Al-Wasliyah. Unifa, satu-satunya mahasiswa yang bukan dari sekolah Al-Wasliyah. Pada waktu itu keilmuan yang saya dapat dari Tuan Arsyad bukan yang dari kuliah, tapi yang saya dapat di mana masjid beliau ceramah saya ikuti. Kemudian waktu itu beliau sedang menulis buku perbandingan agama. Tempatnya di kantor wilayah Wasliyah di sana. Dulu situ kantornya. Oh iya, iya. Sekretarisnya almarhum Usman Hamzah. Di situ saya mendapatkan. Sampai dia katakan, kenapa saya suruh kalian masuk ke Wasliyah? Wasliyah rumah kita. Tak mungkinlah kita bakar rumah kita masuk rumah pemerintah yang bagus. Jadi di mana bedanya katanya? Islam yang kita ajarkan ini Islam yang pengaruh dari pemikiran-pemikiran intelektual dari Mesir, termasuk saya lihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Salabi, termasuk Ibnu Taimiyah. Beda dengan Islam yang diajarkan oleh pemerintah, itu warisan Snok Hogronyo. Ya, kalau Snok Hogronyo dia tidak takut Islam masjid, dia tidak takut Islam yang namanya bersuluk, dia bantu. Yang dia takut Islam suatu gerakan politik. Maka yang dia tak bantu Islam yang membentuk gerakan politik, maka termasuk Wasliyah. Tapi itu marah dia. Itu sebabnya. Maka saya lihat kemana arah beliau. Ustaz Arsyad ini melahirkan di Stabat tahun 1908. Kalau masih hidup berarti sekarang 112 tahun. Ya, 112 tahun usianya itu. Tentu pada waktu itu banyak orang bertanya, siapa Arsyad? Sayangnya sedikit sekali yang menulis tentang pemikiran beliau. Banyak buku misalnya orang menulis tentang pemikiran beliau dalam perbandingan agama. Itu yang ditulis oleh Fajar Hasan Mursyid di Universitas Kebangsaan Malaysia, tesis S2. Banyak menulis di IAIN juga ada pluralisme Islam dan Tuan Arsyad. Itu bohong. Karena Ustaz Arsyad tidak mengakui pluralisme dalam arti sekarang itu. Kenapa? Saya muridnya langsung. Bayangkan mulai tahun 1970 sampai 72 beliau wafat. Itu terus 3 tahun. Ya, jadi letting saya almarhum Muslim Nasution, mantan ketua PB satu kelas kami. Usman Sarawi, mantan ketua wilayah Al-Wasliyah. Kalau Nizar Syarif, Umar Tawi di atas saya itu. Yang perlu saya kemukakan ini hal yang penting yang menjadi fitnah pada Tuan Arsyad. Tuan Arsyad ini dia pada awalnya adalah pegawai negeri, kepala Kemenak. Tapi kemudian tidak sejalan dengan pemerintah, lantas dipindahkan beliau, diperbantukan ke Universitas Al-Wasliyah. Dulu Pak Warjio paling sering dosen-dosen UIN atau IAIN masa dahulu yang tak cocok dengan rektor, tak cocok dengan politik pemerintah, pembuahnya kalau tidak ke UISU ke Unifa. Termasuk Numan Sulaiman, termasuk Arsyad Lubis, termasuk Hasan Salim Al-Habsyi, dosen bahasa IAIN, karena melawan terus dengan Hasbi Air, dia buang. Termasuk Amir Hussein Sardani, menantu Tuan Arsyad. Itu dosen-dosen IAIN. Jadi tidak benar kalau dia mengatakan dia dipecat dari pegawai negeri, tidak betul. Dia dipindahkan. Banyak dahulu ulama-ulama yang tak sejalan dengan politik Orde Baru pada waktu itu ditempatkan di sekolah swasta. Dia hidup pegawai negerinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita lihat, saya paling sering ikut beliau berdakwah Nakaro. Itu hobinya. Dan zending Islam yang ada di situ, di di sebelah sana, di Teladan itu ya. Itu guru kitab Sibarani, itu kawan dekat beliau. Termasuk Tuan Arsyad lah yang mendirikan. Walaupun kemudian dipisahkan zending Islam itu dengan Al-Wasliyah, pada Al-Wasliyah yang mendirikannya itu. Itu perlu dilihat, perlu dihidupkan kembali nilai-nilai seperti itu. Yang kedua, selama ini dianggap Tuan Arsyad tidak bisa diajukan di pahlawan. Kenapa? Karena membela PRRI dan DI. Dulu kalau Daud Berih di Aceh, pemberontak di ITI Aceh, datang ke Medan, yang jemput di airport Pulau Nia Tuan Arsyad.
Saya katakan kalau seorang itu kawan pemberontak, apakah dia pemberontak? Soekarno sangat kawan sama PKI. Apa dia PKI? Tidak. Nah kan, apa bisa dikatakan? Apa bisa dikatakan Soekarno yang dekat kali sama PKI, bahkan keberatan dibubarkan PKI? Apa bisa dikatakan PKI dia? Belum bisa. Begitu juga Tuan Arsad. Dia orang-orang yang ribut apakah di PRI itu orang-orang Masyumi semua. Apakah di ITI itu ke orang Masyumi semua? Apakah gara-gara dia putuskan silaturahim? Itu tak benar. Jadi tak bisa dibantah dia kawan Nasir. Kalau perjuangan politik kemerdekaan, dia salah satu anggota tentara Hizbullah. Kalau tak ada Hizbullah, tak ada TNI pada waktu itu. Apa nama yang memotivasi seorang berani mati Pancasila, saya tak yakin. Tapi kalau agama yakin. Kenapa? Karena dia langsung ada jaminan Allah. Nah kan? Nah itu kita. Nah, kemudian kita lihat lagi, sulit mendapatkan tulisan Tuan Arsad yang bisa toleransi dan kemungkaran. Itu tak bisa. Ya, tak bisa toleransi dan kemungkaran. Kenapa? Karena dia bilang pada saya waktu ngajar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat mungkar, rubah dengan tangan. Kekuasaan. Kalau tak mampu ya dengan lidah. Tak mampu juga tinggal dengan hatinya itu. Jadi oleh karena itulah demikian juga akan dikembangkan pluralisme. Boleh Ustaz Arsad tidak keberatan banyak berkembang agama lain. Tapi jangan diartikan pluralisme dalam pandangan beliau sama dengan pluralisme yang sekarang itu. Jadi saking hebatnya pertandingan dia lawan dengan orang Kristen di Medan. Waktu itu saya masih kuliah tingkat 3 Fakultas Syariah. Begilirlah kami di rumah sakit Birngadi sekarang menjaga Tuan Arsad, takut nanti dokter-dokter Kristen itu masuk menyuntiknya. Sampai ke situ. Macam mana kewibawaannya? Hari dia meninggal kosong kota Medan. Boleh lari mobil boleh lari 100. Tak ada orang. Semua mengantar. Dan tak bisa dibuat jenazah ke kuburan. Tak bisa. Kenapa? Begitu orang dari tangan kasih tangan dan sampai ke kuburan. Dia oleh karena itulah saya katakan jauh lebih pantas Arsad Lubis ini menjadi pahlawan daripada orang-orang yang diusulkan yang lahir kemudian tidak pernah berjuang itu. Ini pengantar bagi saya. Nanti setelah Pak Warjo mungkin ada yang bertanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Cukup wah ternyata pemirsa. Bahkan ketika beliau meninggal dunia saja, seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi, tak bisa satu orang langsung ngangkat ke liang lahat gitu ya. Artinya tangan ke tangan, saking ramainya pemirsa seperti itu. Dan juga kita juga perlu ketahui bahwa Syekh Arsad ini adalah seorang yang pakar mengenai kristologi. Nantinya akan kita kuak itu setelah pemateri menyampaikan materinya. Yang kedua pemirsa, Bapak Warjo, yang persilakan Pak. Baik, terima kasih moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Bapak Profesor Hasbala Taib ya, guru kita yang sangat sayangi, yang tentu pemikiran-pemikiran beliau ini menjadi panduan rujukan kita ya, terutama karena banyak pemikiran dan pengalaman beliau. Terlebih pada hari ini kita membicarakan masalah orang yang menjadi atau berpengaruh penting dalam konstelasi politik dan pemikiran ya di Indonesia, bukan hanya di Sumatera Utara tetapi juga secara nasional, yaitu Ustadz Arsad Lubis gitu. Pertama-tama izinkan saya sebelum memberikan tadi sebagaimana diminta oleh moderator kita ya, pembawa acara kita, untuk memberikan perspektif dari sisi kriteria mungkin ya perundang-undangan seseorang yang diajukan untuk menjadi calon atau mendapatkan gelar daripada pahlawan nasional. Tentu memang kita harus mengetahui dulu siapa figur atau calon itu. Dan tadi Profesor Hasbala Taib telah memberikan pandangan demikian menarik ya tentang figur almarhum Ustadz
Arsyad Lubis yang memang sangat fenomenal menurut saya. Saya pertama-tama mengenal beliau sebenarnya sudah lama ya diberikan pendidikan atau pengajaran kepada guru-guru kita, terutama guru-guru kita di Al-Wasliyah. Dan kebetulan saya lahir di daerah perkebunan, Prof, di Tembung ya, kawasan Bandar Kelipah itu adalah kawasan-kawasan yang gerakan-gerakan Al-Wasliyahnya sangat besar sekali gitu dan membumi. Ini salah satu ciri gerakan-gerakan Al-Wasliyah yang merakyat, membumi, dan kemudian selalu dekat dengan masyarakat, sehingga kemudian kita sangat mengenal guru-guru kita sampai pada jenjang-jenjang pendidikan. Nah, salah satu yang membuat saya juga tertarik ya kemudian untuk melanjutkan studi, terutama studi terkait dengan konteks pemikiran-pemikiran Islam itu adalah guru-guru kita di Al-Wasliyah itu. Dan salah satu tokoh yang menjadi sorotan itu adalah almarhum Ustadz Arsyad Lubis. Saya lebih coba memahami dulu ketika menulis tesis ya, program magister dan partai politik perbandingan, yaitu antara Malaysia dan Indonesia, dan saya konsentrasi kepada partai politik Islam Masyumi. Kalau kita lihat dalam konteks jenjang partai politik, kita tahu dalam konstelasi politik nasional, salah satu partai politik yang sangat berpengaruh di dalam konteks kemerdekaan kita dan banyak mempengaruhi pemikiran politik nasional dalam perspektif pendekatan keislaman itu adalah Partai Masyumi. Ya, persaingan ideologi, kemudian kontestasi persaingan antar partai memang tidak bisa hindarkan, dan itu menjadi ciri pembentukan nasionalisme kita. Itu tidak bisa kita hindarkan gitu. Dan salah seorang yang kemudian ikut terlibat di dalam kontestasi perumusan ideologi Masyumi itu, yang tadi saya setuju ya sampaikan oleh Prof. Hasbullah Taib, yang sebenarnya pemikirannya sangat mempengaruhi dalam konteks ini, itu adalah almarhum Arsyad Talib Lubis di Masyumi. Jadi saya coba melihat ya bagaimana kedudukan beliau ini dalam konstelasi politik itu. Jadi di samping kegiatan beliau sebagai guru, cendekiawan Muslim, beliau juga ternyata aktif sebagaimana yang Prof sampaikan itu dalam konteks gerakan-gerakan yang terkait dengan ketentaraan. Tadi disebutkan, gitu ya. Dan ini penting bahwa Islam, terutama dalam konteks gerakan Islam, bukan saja menemukan gerakan-gerakan bagaimana kemudian harus berjuang melawan penjajahan, tetapi juga berjuang dalam makna yang sebenarnya, yaitu melakukan perlawanan-perlawanan dengan membentuk ketentaraan. Dan di Sumatera Timur waktu itu, ya, atau Sumatera Utara sekarang ini, menjadi salah satu poin tempat yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Al-Wasliyah, terutama juga tokoh-tokohnya gitu. Nah, almarhum Arsyad Talib Lubis ini tadi Prof sudah demikian menarik sekali menyampaikan beberapa hal terkait dengan aktivitas beliau gitu ya. Saya coba lihat beberapa karya-karya beliau dan coba telusuri bagaimana perenungan pemikiran-pemikiran beliau, bahwa satu hal yang kita simpulkan dari apa yang beliau tuliskan ini adalah memunculkan nilai-nilai nasionalisme itu dengan warna keislaman. Iya. Ini ciri penting ya, bagaimana Indonesia dibangun menjelang kemerdekaan itu menumbuhkan nilai-nilai keislaman. Karena apa? Karena disitulah memang ruh, semangat kebangsaan Indonesia itu. Jadi dan memang representasinya waktu itu ya, salah satu partai yang sangat berpengaruh itu adalah Masyumi. Ya. Kita tahu memang di luar Masyumi ya, Masyumi merupakan gabungan dari berbagai organisasi keumatan. Ya, ada Nahdlatul Ulama, walaupun kita tahu kemudian 3 tahun menjelang katakanlah pemilu, dia memisahkan diri daripada Masyumi dan kemudian bentuk partai sendiri. Tetapi itu tidak mengurangi peran Masyumi, terutama tokoh-tokohnya itu termasuk di Sumatera Utara. Dan dalam kaitan ini adalah almarhum Arsyad Lubis. Jadi kita melihat kerucut pemikiran almarhum Arsyad Lubis ini bukan saja dia dalam konteks keilmuan, kecendekiawan Muslim, tetapi juga dalam konteks sosial politik. Sosial politiknya di mana? Beliau aktif di partai politik. Jadi ini
bentuk praktis politik yang memang diperlukan pada waktu itu. Untuk kemudian tadi sampaikan bahwa salah satu cara untuk katakanlah menghempang keburukan harus dengan tangan, gitu ya Prof. Dan dengan tangan dalam kaitannya adalah kekuasaan. Partai politik merupakan salah satu representasi daripada kekuasaan itu. Dan itu dilakukan. Yang kedua, juga kita lihat bahwa almarhum juga aktif di dalam konteks ketentaraan. Hizbullah. Ya, dan kalau kita lihat sejarah ketentaraan Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dalam konteks lahirnya Hizbullah itu. Jadi berbicara masalah ketentaraan kita sekarang ini, maka dasarnya itu adalah dengan kita melihat Hizbullah itu. Dan salah satu orang yang cukup berpengaruh di Indonesia itu adalah almarhum Arsyad Lubis. Nah, sekarang pertanyaan kita, dengan melihat situasi yang demikian, bagaimana kita menempatkan beliau? Layakkah beliau untuk diajukan atau mendapatkan gelar pahlawan nasional, gitu ya? Sebelum menjawab itu, saya kira penting juga kita misalnya merujuk beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, pasal 25 dan pasal 26, itu berbunyi demikian. Izinkan saya untuk membacakan, saya khawatir salah ya. Yang pertama, itu adalah syarat umum. Ya. Apa syarat umumnya? Yang pertama, WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Jadi, ada ketentuan WNI warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah sekarang menjadi wilayah NKRI. Ya, jadi di luar itu kalau kita mengikuti peraturan ini berarti tidak masuk. Itu poin pertama ya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, disebutkan bahwa memiliki integritas moral dan keteladanan. Kalau kita merujuk pada dua poin ini, maka rekomendasikan untuk belajar agama itu kepada almarhum. Artinya ada kepercayaan moral yang diberikan orang tua untuk kita belajar kepada almarhum Ustadz Arsyad Lubis itu. Ini sesuatu yang sangat penting menurut saya ketika kita menempatkan adalah pembentukan institusi ketentaraan nasional. Ya, yang berasal dari Hizbullah itu, cikal bakalnya di situ. Kemudian juga berjasa di dalam konteks tentu saja institusi pendidikan. Ini sesuatu yang memang sangat berperan sekali bagaimana kemudian membentuk karakter bangsa. Dan Al-Wasliyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, ya, dan merupakan produk asli Sumatera Utara kalau boleh dikatakan seperti itu, Prof, ya, yang memiliki tokoh-tokohnya itu. Jadi memang ini sangat besar sekali bagaimana hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Saya ingin sampaikan begini, ya, memang di dalam konteks sejarah politik Indonesia, ketika pemerintah, ya, waktu itu di bawah Orde Lama mengharamkan, gitu ya, Partai Masyumi sebagai salah satu partai yang pernah hidup di Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu hal yang saya kira nanti ini perlu betul-betul kita eksplorasi, kita dalami. Karena apa? Ini ada implikasinya terhadap figur-figur di Al-Wasliyah, termasuk karena bagian daripada Masyumi itu. Kenapa? Karena alasan pemerintah waktu itu ketika mengharamkan katakanlah Masyumi, dianggap tokoh-tokohnya itu terlibat di dalam gerakan PRI Permesta di Sumatera Barat. Kalau kita bicara dalam konteks kritis, ya, saya katakan ini perlu satu kajian yang mendalam terhadap salah satu tokoh, almarhum Muhammad Nasir dan seterusnya. Itu perlu kita kaji, bagaimana keterlibatan mereka. Tetapi tidaklah adil kalau kemudian mengatakan bahwa seseorang atau individu yang dikaitkan dengan karena terlibat dalam satu organisasi itu dinyatakan secara keseluruhan. Ini jadi penting bagi saya untuk menguatkan kembali ya peran-peran seperti ini untuk mengeksplorasi kembali kedudukan tokoh dalam kaitan ini adalah almarhum Arsyad Lubis yang dikaitkan dengan Masyumi dan gerakan PRI Permesta gitu. Sebab
tidak bisa kita katakan bahwa dia ikut terlibat karena seperti itu, dan itu perlu satu pengkajian secara mendalam. Kemudian juga secara khusus ya, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata dan perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain yang mencapai atau merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelas. Beliau aktif di Hizbullah, ya, bentuk daripada representasi perjuangan mempertahankan perjuangan kemerdekaan itu. Kemudian juga representatif di dalam konteks politik praktis, partai politik. Ya, sebab salah satu arah untuk menaikkan kekuasaan, undang-undang mengatur bahwa partai politik menjadi jembatan untuk itu. Jadi secara konstitusi, ruang yang menempatkan almarhum Arsyad Lubis sebagai tokoh untuk kemudian diajukan, ya, mendapatkan gelar pahlawan nasional ini memenuhi satu kriteria itu. Jadi ini beberapa kriteria saya kira yang muncul, tidak pernah menyerah, itu sudah kita nampak sekali dengan beliau melakukan pengabdian perjuangan, ya, pernah melahirkan gagasan-gagasan begitu ya. Jadi banyak sekali karya-karya beliau, dan saya kira memang nanti Al-Wasliyah juga penting ya, dan sebenarnya sudah dimulai juga oleh Prof ya, dan juga Al-Wasliyah ini dengan apalagi mendirikan pusat Al-Wasliyah ini, saya kira dokumentasi terhadap tokoh-tokoh Al-Wasliyah khususnya kepada almarhum Arsyad Lubis ini sangat besar sekali, dan saya kira itu insya Allah akan dilakukan. Yang ke depan saya kira yang perlu dilakukan, rekomendasinya adalah nanti dibuat semacam satu seminar sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 ini tentang pemberian gelar, dengan mengundang ya tokoh-tokoh atau pakar sejarah politik baik di tingkat nasional ataupun lokal yang bisa memberikan gambaran itu. Saya kira Prof. Hasbala sangat representatif nanti. Beliau banyak mengetahui itu untuk memberikan gambaran itu. Jadi ini beberapa saya kira gambaran awal mengenai pemberian gelar ya terhadap almarhum Ustadz Arsyad Lubis, dan saya kira kita sangat-sangat bersyukur terutama Sumatera Utara memiliki tokoh sekaliber beliau ini. Saya kira sementara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Warjio. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kami persilakan untuk memberikan atau meninggalkan jejak berupa komentar di kolom komentar live streaming ini. Kami persilakan jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau yang kurang jelas ataupun mungkin juga barangkali masukan, kami persilakan pemirsa. Oke, baik Pak Prof. Apa pentingnya bagi Wasliyah dan masyarakat Sumatera Utara untuk diangkatnya Tuan Arsyad Lubis ini menjadi pahlawan nasional? Tentu kalau dilihat segi agama tak penting, karena Wasliyah tidak mengharapkan imbalan manusia, yang paling penting manusia. Tapi kita juga membutuhkan ada pengakuan orang banyak. Pengakuan orang banyak. Jangan sampai dia pikir Wasliyah ini tak ada yang berjuang untuk negara ini. Saya sering katakan begini, setiap orang berbuat pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, bahkan bisa mati. Apa motivasi? Apa motivasi sehingga orang mau? Motivasi yang paling kuat yang bisa mendorong orang tidak takut mendapat resiko hanya dua. Pertama motivasi iman, kedua motivasi cinta. Pertama iman, cinta. Maka keimanan yang didasarkan cinta pada Allah lebih tinggi pada keimanan karena mengharapkan surga. Ya kan? Maka untuk memotivasi umat Islam waktu itu berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, Tuan Arsyad menulis satu buku Panutan Perang Sabil tahun 1942. Ini dari membuat orang tak takut mati. Ada. Padahal belum ada buku waktu itu. Ya, berani. Yang kedua, dia berbeda dengan Soekarno, tapi ada hal yang menarik. Pada waktu itu Nahdlatul Ulama mengatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh Kemenak, karena ini banyak fasik orang-orang Kemenak ini. Tapi Tuan Arsyad mengatakan tidak. Ini ada namanya waliul amri bisyaukah. Itulah pendapat Tuan Arsyad. Walaupun dia tidak senang orang, dia punya kekuasaan. Punya kekuasaan sah perbuatannya selama belum dikudeta. Dan Menteri Agama Kementerian Agama wakil dari Soekarno itu. Dan tidak dibantah oleh orang NU, ulama-ulama NU waktu itu. Jadi saya melihat
Dia menulis buku itu untuk memotivasi orang tidak takut melawan tidak takut melawan Jepang. Kenapa tidak itu menurut Pancasila? Ada Pancasila belum ada gitu. Waktu itu yang motivasi cuma motivasi iman. Ya, ada. Oke, baik. Jadi intinya secara agama tentu tidak dibutuhkan gelar pahlawan itu. Akan tetapi dari sisi sosial maka perlu ada pengakuan. Ada perlu pengakuan bahwa Tuan Arsat ini yang betul-betul pernah berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Rasanya tidak logik. Karya Al-Wasliyah di mana-mana, masa tak ada satupun tokoh yang jadi pahlawan? Iya, betul. Berarti kan tak tahu bersyukur pemerintah. Nah, itu. Oke, baik. Itu mungkin barangkali menjadi salah satu jawaban yang cukup memungkas pemirsa. Berikutnya, Bapak Warjio, kira-kira dari sisi politik, Bapak melihat apa kira-kira untungnya Wasliyah jika Tuan Arsat ini ditetapkan menjadi pahlawan nasional, Pak? Yang pertama, secara nasional bisa untuk insya Allah memulihkan satu pandangan yang katakanlah tanda kutip miring terhadap Masyumi dari sisi partai politik, karena kan beliau juga dulu aktif di situ. Yang kedua juga dari sisi pribadi beliau yang tentu saja ini juga akan merembes secara psikologis kepada pihak keluarga dan tentu saja institusi kepada Al-Wasliyah. Bayangkan kalau labeling itu kemudian terus muncul, ini secara psikologis akan mempengaruhi itu. Jadi secara institusional kalau kemudian ini diangkat dan diajukan sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional, ini akan memulihkan itu. Jadi penting politik institusi untuk melihat kepentingan menaikkan tokoh-tokohnya ini. Tadi Prof sudah sampaikan bahwa memang dari sisi aktivitas kemanusiaan, seorang hamba yang diciptakan Allah untuk melakukan kegiatan sesuatu tidak akan atau tidak menginginkan satu labeling tertentu labeling tertentu, tapi kita bicara institusi dalam konteks seperti ini, maka saya kira sebagaimana Prof sampaikan tadi penting untuk itu gitu. Dan kemudian Al-Wasliyah saya melihat ini kan pertama di Sumatera Utara ini sebagai salah satu organisasi asli, genuine. Kalau kita lihat, mohon maaf, misalnya ada beberapa organisasi yang katakanlah berasal dari luar Sumatera Utara, ya kita sebutkan, mereka juga ikut bersama-sama gitu. Jadi kalau ini kita naikkan menjadi sebuah perjuangan institusi, secara politik juga akan membantu itu. Bukan dalam konteks persaingan, tidak, tetapi adalah mendudukkan konteks sejarah satu, kemudian mendudukkan konteks politik peranan, kemudian juga konteks sinergisitas antar institusi. Karena setiap institusi apapun yang dibenarkan secara undang-undang memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk jika kemudian ada pimpinan atau anggotanya yang memiliki kemampuan ataupun berperan di dalam NKRI ini, dalam kaitan ini memperjuangkan, maka hak dia harus diberikan. Jadi ini penting untuk menaikkan isu-isu yang selama ini berkembang, dan saya kira juga yang lebih penting adalah mendidik generasi Indonesia, saya kira gitu. Jadi orang kalau misalnya melihat katakanlah Al-Wasliyah dari sisi konteks sejarah, barangkali mungkin akan ada misalnya mendapatkan satu perspektif yang katakanlah tidak berkesesuaian karena tidak dijelaskan secara betul. Misalnya tadi Prof sudah singgung masalah misalnya almarhum Arsat Thalib Lubis itu karena keterkaitan dengan Masyumi dan juga dihubungkan dengan periperansta seperti itu. Kalau kemudian generasi kita di Indonesia mengetahui ini, ada hal yang selama ini belum dijelaskan, dengan penganugerahan gelar ini akan menguatkan itu. Apalagi generasi Al-Wasliyah sekarang ini, terutama generasi mudanya ini kan memerlukan figur tokoh yang bisa disinergikan untuk kegiatan rencana ke depan mereka. Tadi bagaimana Prof sudah sampaikan dengan sedemikian baik sekali. Bayangkan seorang tokoh seperti almarhum Arsat Thalib Lubis untuk meningkatkan semangat Giro melawan itu, beliau menerbitkan satu buku, dan itu menjadi pemicu rasa percaya diri untuk melawan penjajah.
Jadi ini sangat besar sekali secara institusi dan juga kepentingan generasi ke depan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Itu artinya bahwa sesungguhnya ulama-ulama besar itu tidak hanya lahir di Pulau Jawa saja, Ya. akan tetapi juga banyak yang lahir di luar Pulau Jawa. Contohnya Sumatera Utara dan contohnya Tuan Syekh Arsyad Talib Lubis, pemirsa. Ya. Dengan berbagai macam karya, dengan berbagai macam upaya yang telah beliau lakukan, bahkan turun ke daerah minoritas, Pak ya. Turun ke daerah minoritas untuk berdakwah melawan kristologi tersebut, pemirsa. Dan juga beliau pernah menjadi kemenak ya, Pak ya. Kemenak anggota konstituante Masyumi. Kemenak untuk perwakilan Sumatera Timur ketika itu, Pak. Ya. Untuk perwakilan Sumatera Timur ketika itu. Namun kemudian beliau dipindahkan disebabkan adanya ketidakcocokan dengan pemerintah. Ya. Kalau boleh kami ketahui, Pak Prof, apa kira-kira ketidakcocokan tersebut? Apakah hanya antar individu dengan individu atau dari secara pemikiran, Pak Prof? Sebab mohon maaf, yang menjadi salah satu penghalang untuk ditetapkannya beliau menjadi pahlawan nasional, salah satunya alasan yang terbesar oleh orang-orang yang bukan orang Wasliyah mungkin barangkali mengatakan bahwa beliau adalah pendukung Masyumi, pendukung lainnya begitu, Prof. Iya. Organisasi yang dekat sekali Masyumi selama ini Wasliyah itu Muhammadiyah. Ya. Jadi Wasliyah ini menarik, ibadahnya sama dengan NU, politiknya sama dengan Muhammadiyah. Ya. Jadi bagaimana supaya jangan pecah antara Wasliyah dan Muhammadiyah? Jangan ada satu organisasi yang menyatukan walaupun beda cara ibadah. Betul. Dilahirkanlah Dewan Dakwah Islamiyah Sumatera Utara. Ini Arsyad Talib Lubis. Dia ketua pertama Dewan Dakwah itu. Di situ. Maka Wasliyah ambil jalan tengah dia. Di segi ibadah dekat dengan NU. Jadi politik kemari dia. Ya, makanya namanya Wasilah. Wasilah di tengah-tengah dia. Ya. Itu dia perbuatan. Kemudian kita lihat memang pada waktu itu setelah tak ada Masyumi, banyak yang kecewa, tak ada sarana untuk berpolitik. Maka mereka melarikan diri ke bagian pendidikan. Lari ke pendidikan. Saya macam mana hubungan dekat. Waktu Tuan Arsyad mengajar di Unifa, asistennya Nukman Sulaiman, mantan rektor Unifa. Meninggal Tuan Arsyad, saya udah pergi keluar negeri, pulang saya, Nukman dosen, saya asisten Nukman Sulaiman. Maka yang paling tahu tentang Arsyad dan Nukman Sulaiman saya. Yang nulis buku itu saya, lain tak tahu dia. Nah, itu. Jadi kita lihat keterkaitannya dengan. Sekali cukup menarik. Saya diajak oleh Ustaz Numan ke rumah Marah Halim Harahap, gubernur. Yeah. Kenapa diajak? Saya satu-satunya dosen Unifa yang pakai mobil, yang lain tak ada mobil. Sampai ke sana, dibilang oleh Marah Halim, Ustaz, Unifa kita bangun 5 lantai, bukan 2 lantai. 5. Yang penting Ustaz mendukung Golkar. Yeah. Mendukung Golkar. Dia jawab sedikit, Pak Gubernur, Unifa itu, Wasliyah itu bukan milik saya. Itu pendiri bilang bukan milik kita ini. Ini kita hanya perjuangan, alat untuk berjuang. Maka dari itu, jangan gara-gara saya mendukung Golkar, Bapak mendukung itu. Saya tidak berkecimpung di politik. Kalau Bapak membangun, silakan bangun. Tapi hal yang paling menarik bagi kader Wasliyah, pesan Tuan Arsyad pada mantan Ketua Umum PB Wasliyah, Ridwan Lubis. Waktu dia melakukan tawaf di Mekah, apa dia bilang? Ridwan, Al-Wasliyah alat perjuangan. Selama dia dapat kita gunakan sebagai alat untuk nahi mungkar, amar ma'ruf, laksanakan. Tapi apabila dia tak bisa jadi alat lagi, tak bisa lagi kita berbuat. Berarti dia bukan tujuan hidup Wasliyah itu. Perlu diingat. Al-Wasliyah alat untuk berjuang. Inilah yang harus dipertahankan oleh kader-kader Wasliyah itu. Jadi bukan tujuan hidup untuk mendapatkan ketua Wasliyah, bukan itu. Jangan gara Wasliyah di anggota DPR, itu. Tapi ini alat, alat. Jadi alat itu harus betul dipertahankan. Kalau hukum fikih al-wasail fi hukmil maqasid. Kalau tujuannya wajib, alat juga wajib dipeliharanya itu. Itu demikian. Oke, lantas tadi Pak Prof, bagaimana kira-kira keterkaitan Tuan Arsyad dengan Partai Masyumi? Sedangkan apakah beliau dengan Partai Masyumi?
Kalau tidak dekat, tak mungkin dia dipilih di anggota konstituante. Iya. Nah, termasuk anggota konstituante lagi adalah Adnan Lubis, mertua Gubernur Edi Rahmayadi. Yang paling muda anggota konstituante Bahrum Jamil. Baru Jamil. Ya. Dia yang termuda. Ya. Nah, itu. Kalau tidak kuat, tidak mewarnai. Nah, cukup menarik dia dikirim ke Rusia oleh Soekarno. Rombongan ulang-ulang ke waktu itu masih bukan Uni Soviet. Ya. Ke Uni Soviet. Yang pertama dicari tahu kemana dia pergi? Kumpul Imam Bukhari. Imam Bukhari. Iya. Itu yang pertama dicari. Ya, bukan dicari tempat lain bangunan. Di mana kubur Imam Bukhari? Sehingga pemerintah Indonesia lah ketika itu yang menemukan kubur Bukhari. Ya, di karena perintah Uni dari Soekarno. Nah, Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Prof. Oke, baik. Terima kasih. Pemirsa juga kembali kami ingatkan kepada pemirsa jika ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan, kami silakan tinggalkan jejak di kolom komentar Facebook kami. Oke, baik. Materi kami yang terhormat. Berikutnya, Pak, dari perspektif politik, seperti apa peran masyarakat Sumatera Utara dalam mengangkat tokohnya menjadi pahlawan nasional? Mungkin barangkali pendapat dari Pak Orjio. Baik, saya kira memang perubahan politik yang ada di Indonesia ya sekarang ini, terutama setelah jatuhnya Orde Baru, ada satu kesadaran bersama di seluruh masyarakat ya, dan itu mereka menyadari bahwa hak-hak politiknya ini direkonstruksi kembali. Artinya mereka mengetahui bahwa ada hak politik yang harus perlu diperjuangkan itu. Salah satunya dalam kaitan ini adalah apakah itu individu ataupun juga institusi. Nah, kalau kita berbicara institusi, maka ini tidak bisa terlepaskan juga individu sekalian karena biasanya masuk seperti itu. Saya kira ketika Orde Baru kemudian runtuh, keinginan besar secara politik masyarakat untuk kemudian menempatkan figur-figur kelompok masyarakat yang diakuinya atau memberikan peranan terhadap negara demikian cukup besar. Misalnya kalau kita lihat beberapa data yang diajukan di dalam Kementerian Sosial terkait dengan gelar-gelar yang diajukan sepanjang setelah reformasi ini terus meningkat. Artinya ada kesadaran yang demikian besar masyarakat untuk mengajukan tokoh-tokoh yang selama ini mungkin terkooptasi atau mungkin didominasi hanya oleh kepentingan kekuasaan. Nah, saya kira memang ini harus dimanfaatkan. Saya kebetulan mohon maaf Prof dan juga kita, ketika saya melakukan penelitian perbandingan Masyumi ya Indonesia, dan tadi saya kaitkan dengan bagaimana peran almarhum Arsyad Lubis, saya menemukan adalah ada jejak yang terputus yang barangkali ke depan ini perlu kita kuatkan kembali, yaitu jejak-jejak pengaruh Al-Wasliyah di Malaysia, terutama dalam konteks pendirian Partai Islam Se-Malaysia PAS. Ya. PAS. Jadi tesis saya kebetulan memang membandingkan antara Masyumi dengan PAS. Jadi ketika saya melakukan penelitian di Kelantan, kemudian di berbagai wilayah di Malaysia, ini jejak-jejak Al-Wasliyah demikian besar sekali. Dan dalam beberapa ini disebutkan tokoh-tokoh Al-Wasliyah, termasuk almarhum. Nah, saya kira ini penting ya, ke depan Al-Wasliyah perlu membuka sejarah ini karena kepentingan identitas politiknya. Bagaimana hubungan itu? Sebab di Gunung Semanggol, salah satu wilayah di Kedah ya di Malaysia itu sebelum didirikan Partai Islam Malaysia itu didirikan namanya Hamim, Hizbul Muslimin. Nah, itu singkat Hamim, dan tokoh-tokoh dari berbagai wilayah itu hadir dan salah satu disebutkan itu Al-Wasliyah. Cuman kita belum dapatkan data yang demikian besar terkait dengan itu. Dan itu menjadi kunci bagaimana kemudian nanti Partai Islam Se-Malaysia itu didirikan. Sebab kalau kita lihat jejaknya itu, Partai Islam Se-Malaysia dibentuk menginginkan sebagaimana halnya Partai Masyumi itu. Jadi demikian besarnya pengaruh itu. Terlebih Sumatera Utara kan dekat dengan Penang, dekat dengan Malaysia, jadi pengaruhnya itu cukup besar. Dan saya menemukan di Kelantan itu ada satu kedai makan disebutkan kedai makan Sumatera, dan itu orang Masyumi. Gitu. Jadi saya kira ini konteks sejarah ini saya kira perlu dibuka kembali, dan ini menumbuhkan semangat kita untuk menggali kembali kedudukan institusi ya. Demikian juga figur-figur Al-Wasliyah terutama dalam konteks hubungan bukan saja nasional tetapi juga internasional.
Ini sesuatu yang penting menurut saya, kesempatan-kesempatan untuk itu. Oke, baik. Artinya adalah bahwa Saya sambung. siap, Yang Pak. disampaikan Pak Warjo betul. Kenapa? Karena hampir tiap tahun almarhum Tuan Arsyad diundang ke Kelantan. Subhanallah. Dan mahasiswa Malaysia yang paling banyak seleting saya di Unifa, anak Kelantan dan anak Kedah. Allah, ya. Jadi betul sekali itu. Dan kemudian Presiden PAS itu ada salah seorang, lupa saya namanya, yang mendapat gelar doktor honoris causa di UISU. Yep. Nah itu. Jadi yang Iya. disampaikan itu betul sekali, sangat erat. Oke, baik, terima kasih. Begitu besar jasa beliau untuk bangsa dan agama ini, pemirsa. Itu artinya bahwa tidak ada lagi alasan untuk kita, untuk negara, untuk masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mengangkat beliau, tidak mengangkatkan Tuan Arsyad menjadi tidak mengangkat Menjadi gelar pahlawan. pahlawan untuk Tuan Arsyad. Bukan hanya di Indonesia, pemirsa, tetapi bahkan di luar negeri, seperti yang disampaikan oleh Pak Warjo tadi ya Pak ya. Begitu besarnya jasa beliau. Beliau sangat berjasa di dalam pergerakan. Terbukti dengan beliau ikut jadi tentara Hizbullah Pak ya. Dari Hizbullah ketika itu yang menjadi cikal bakal TNI dan Polri, pemirsa. Begitu juga dengan sosial. Terbukti dengan beliau ikut salah satu pendiri Al-Jamiyatul Wasliyah. Al-Wasliyah ini adalah salah satu organisasi besar yang menengahi ketika itu kaum tua dengan kaum muda. Oke, baik. Sebelum diskusi ini kami tutup, kami ingin sejenak mengajak pemirsa mendengarkan paparan dari Prof. Hasbalah mengenai kisah Tuan Arsyad mengenai kristologi. Barangkali ada sepenggal cerita yang cukup luar biasa barangkali yang tidak pernah diungkap oleh ke publik, pemirsa. Iya. Buku perbandingan mazhab perbandingan agama yang Tuan Arsyad bukan saja berkembang di Indonesia, bahkan yang paling banyak laku di Malaysia. Ya, sampai waktu saya diundang ke UIA, saya lihat di perpustakaan itu ada beberapa buku karangan beliau. Nah, itu ya. Berarti besar sekali pengaruhnya. Dan pada waktu itu kenapa lahir buku itu? Karena pernah diadu dengan beberapa pendeta. Almarhum diadu. Maka hasil adu perdebatan itu masuk dalam buku tersebut. Dituliskan di buku tersebut. Ini buku tersebut. Nah, cukup menarik kan? Dan sangat tebal. Tapi ada pesan saya. Pesan saya yang paling penting yang harus didengar oleh putra-putri Al-Wasliyah. Di sini ada Universitas Wasliyah Medan, ada Labuan Batu, ada UMN. Ya. Lahirkanlah Arsyad Talib Lubis Junior sebanyak mungkin di Medan ini. Oke. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Prof. Oke, baik pemirsa, tak terasa 1 jam kurang lebih kita bersama di studio ini dan di live streaming ini. Terakhir kami ingin meminta dari Pak Warjo closing statement mengenai gelar pahlawan pada Tuan Syekh Arsyad Lubis ini. Mungkin barangkali apakah pesan ataukah mungkin barangkali juga mari warga Wasliyah segera membentuk panitia persiapan untuk mengurus segala jenis administrasi yang harus dipenuhi untuk gelar pahlawan ini. Kami silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Saya kira kalau kita melihat peraturan-peraturan yang ada ya, dan tadi kita sudah sangat mendengar sekali begitu detail Prof. Hasbalah menjelaskan figuritas daripada almarhum Arsyad Talib Lubis, maka sebenarnya beliau sangat memenuhi sekali kriteria-kriteria yang disebutkan tadi. Ya tinggal bagaimana nanti insya Allah secara institusi ya Al-Wasliyah sebagai sebuah organisasi mendorong ini terus begitu ya, dan saya yakin dan percaya bahwa sejarah tidak akan pernah berbohong. Dokumentasi yang ada tentu saja ini harus menjadi pekerjaan besar Al-Wasliyah sebagai organisasi untuk kemudian mengumpulkannya ini. Dan tesis saya terkait dengan Mas Sumi ya yang membicarakan juga mengenai almarhum ini sebenarnya sudah dibukukan di penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, dan Anda membicarakan peran-peran beliau. Saya kira di samping juga karya-karya yang lain itu perlu dikumpulkan kembali, dan ini insya Allah akan menumbuhkan kembali ya, apalagi pentingnya generasi Al-Wasliyah. Tadi saya sangat senang sekali Prof sampaikan perlunya menumbuhkan ya generasi-generasi baru atau melahirkan Arsyad Talib Lubis, Arsyad Lubis yang baru yang bisa membawa kembali ya Al-Wasliyah ini
sebagai sebuah organisasi yang sememangnya adalah organisasi yang besar. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih. Teman Pak Prof, cukup? Udah cukup. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya pemirsa bahwa dari sisi sejarah tidak ditemukan satu alasan pun untuk tidak menetapkan Tuan Arsyad menjadi gelar pahlawan nasional. Tentu dari sisi perjuangan, keagamaan, sosial, politik, dan lain sebagainya pemirsa. Oke, baik. Kami pikir cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu esok, akan membahas mengenai new normal kembali pemirsa. Barangkali cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kali Prof.